Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Repindra dari Fakultas Pertanian Prodi Agroteknologi kelas E semester 1. Di sini saya akan menjelaskan hakikat kutipan dan jenis-jenis kutipan. Hakikat kutipan. Kutipan merupakan bagian dari pernyataan, pendapat, buah pikiran, definisi, rumusan, atau hasil penelitian dari seorang penulis lain sendiri yang telah terbukti, yang ditulis kembali atau dikutip dan ditelaah terkait dengan materi kutipan, atau dapat dikatakan bahwa mengutip adalah kegiatan meminjam kalimat atau pendapat seorang ahli atau pengarang, baik berupa tulisan dalam buku, majalah, koran, ataupun media elektronik lainnya. Tujuannya untuk memperkuat argumentasi dalam sebuah karangan. Bahan yang dimasukkan untuk dijadikan kutipan adalah pendapat seseorang atau hasil penelitian terbaru yang belum pernah menjadi pengetahuan umum. Dalam mengutip, kita pun diwajibkan untuk menyebutkan sumbernya. Hal ini dimaksudkan untuk penghargaan kepada orang yang pendapatnya dikutip dan sebagai pembuktian akan kebenaran kutipan, agar karya tulis tidak dianggap sebagai kegiatan menjiplak atau plagiat. Jenis kutipan. Yang pertama adalah kutipan langsung. Apabila penulis mengambil pendapat orang lain secara lengkap, kata demi kata, sesuai teks asli, tidak boleh mengadakan perubahan sama sekali. Dengan kata lain, kutipan langsung adalah pinjaman pendapat dengan mengambil secara lengkap atau persis dengan sumber teks asli. Kutipan langsung terdiri dari kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Yang kedua, kutipan tidak langsung, yaitu penulis menggunakan kalimat-kalimat yang disusunnya sendiri, hanya mengambil pokok-pokok pikiran atau intisari dari sumber yang dikutip, untuk menyatakan kembali dengan kalimat yang disusun oleh pengutip menjadi ikhtisar atau intisari berdasarkan apa yang dikutipnya. Kutipan tidak langsung ditulis menyatu dengan teks yang kita buat dan tidak harus diapit tanda petik. Kutipan tidak langsung terdiri atas kutipan langsung pendek dan kutipan langsung panjang. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yuni Ardianita dari jurusan Agroteknologi kelas E. Di sini saya akan menjelaskan tentang cara membuat kutipan yang dibagi menjadi dua. Yang pertama, cara membuat kutipan langsung. Di sini saya akan menjelaskan dulu apa arti dari cara membuat kutipan langsung. Cara membuat kutipan langsung merupakan jenis kutipan yang dilakukan dengan cara mengambil sama persis dari sumber aslinya. Kutipan langsung dapat dibagi lagi menjadi beberapa jenis, yakni kutipan langsung kurang dari 4 baris dan lebih dari 4 baris. Cara membuat kutipan langsung kurang dari 4 baris, kalimat kutipan harus diintegrasikan dengan teks. Jarak antara baris kutipan adalah 2 spasi. Kutipan diapit dengan tanda kutip atau petik 2. Setelah kutipan, jangan lupa menuliskan sumber berupa nama pengarang, tahun terbit, dan nomor halaman di dalam tanda kurung. Berikut contoh dari kutipan langsung kurang dari 4 baris. Dalam membuat sebuah karya ilmiah jenis penelitian, eksplorasi pustaka merupakan suatu yang harus dilakukan untuk mendapatkan kebenaran data yang ingin diteliti. Buka kurung Agung Hermanto 2009-15-16. Cara membuat kutipan langsung lebih 4 baris. Penulisan kutipan dipisahkan dengan jarak 3 spasi dari teks. Jarak antara baris kutipan adalah 1 spasi. Kutipan boleh diapit dengan tanda kutip atau petik 2 atau tidak. Setelah kutipan, jangan lupa memberi keterangan sumber aslinya. Contohnya kutipan dari 4 baris. Terjemahan karya ilmiah dalam bahasa Indonesia banyak yang tidak memuaskan karena para penerjemah tidak terlatih dalam ilmu penerjemahan, misalnya terjemahan. Yang kedua, kutipan tidak langsung. Kutipan tidak langsung merupakan jenis kutipan yang mengambil inti dari sarinya saja, tanpa mengurangi
makna sebenarnya dari kalimat yang ada. Jadi, untuk menulis kutipan jenis ini bisa dengan cara meringkas atau menyimpulkan suatu pendapat atau menulis intisarinya dengan gaya bahasa sendiri. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Arifan Ahmad Fatih Nasution, Prodi Agroteknologi, kelas E semester 1. Di sini saya akan menjelaskan tentang penulisan daftar rujukan. Teknik atau cara penulisan daftar rujukan hampir sama dengan cara menulis daftar pustaka. Mengingat daftar rujukan atau daftar pustaka merupakan bagian penting dari karya ilmiah. Sumber-sumber yang harus ditulis dalam karya tersebut, namun ada yang sedikit membedakan antara istilah dan daftar rujukan dengan daftar pustaka. Penulisan daftar rujukan dibuat jika dalam tulisan ilmiah tersebut memang menggunakan kutipan atau rujukan dari orang lain. Pengertian dari daftar rujukan adalah catatan, referensi, sumber, acuan dari buku, majalah, surat kabar, atau tulisan lainnya, termasuk yang ada di internet yang dirujuk atau dikutip langsung ke dalam tulisan. Rujukan biasanya berupa catatan dalam catatan kaki atau catatan akhir. Teknik cara penulisan daftar rujukan terbagi 5. Yang pertama ada nama, judul, tahun penulisan, penerbit, dan waktu akses khusus untuk internet. Contoh rujukan dari media cetak seperti berikut. Sumber rujukan media cetak. Cara menulis daftar rujukan yang bersumber dari media cetak seperti buku, majalah, koran, jurnal, dan sebagainya membutuhkan informasi yang utama berupa penulis, nama penulis, tahun penulisan, judul buku, kota penerbit, dan nama penerbit. Contoh rujukan dari media elektronik seperti berikut. Penulisan catatan kaki. Catatan kaki adalah keterangan dan teks karangan yang ditempatkan pada kaki halaman karangan yang bersangkutan. Catatan ini memberikan informasi singkat sesungguhnya yang terdapat pada tulisan. Dengan catatan kaki, seseorang penulis sesungguhnya telah memberikan penghargaan atas karya orang lain. Hubungan antara catatan kaki dengan teks dinyatakan dengan nomor-nomor penunjuk yang sama. Selain itu, menggunakan nomor-nomor penunjukan hubungan itu dapat dinyatakan dengan menggunakan tanda asterik atau tanda bintang. Unsur-unsur catatan kaki. 1. Pengarang, nama editor. 2. Judul buku. 3. Nama atau nomor seri. 4. Data publikasi. 5. Nomor halaman. Aturan penulisan catatan kaki berupa urutannya: nama pengarang ditulis lengkap, judul buku, tanda baca. Harus disediakan ruang atau tempat secukupnya pada kaki halaman tersebut sehingga margin di bawah tidak boleh lebih sempit dari 3 cm. Sesudah baris terakhir dari teks dalam jarak 2 spasi dari jenis tadi, langsung sesudah nomor penunjukan. Jarak antar baris dalam catatan kaki adalah spasi rapat. Baris kedua dari tiap catatan kaki selalu dimulai dari margin kiri. Istilah-istilah yang sering digunakan dalam catatan kaki seperti IBID, singkatan dari Ibidan, artinya sama dengan di atas. Op.sit, singkatan dari operasi teto, artinya dalam karya yang telah dikutip. Dan log.sit seperti berikut, singkatan dari loko siteto, artinya tempat yang dikutip. Contoh catatan dari kaki buku seperti berikut. Contoh dari sumber artikel dalam terbitan seperti berikut. Contoh dari sumber artikel dalam sebuah buku seperti ini. Contoh catatan kaki sumber makalah seminar seperti ini. Mahmud Effendi, arsip sebagai sumber informasi dalam pengambilan keputusan. Makalah seminar apresiasi kearsipan pejabat eselon 3 dan 4 Kabupaten Sleman 11 September 2001, halaman 14. Contoh sumber terbitan pemerintah
seperti Peraturan Pemerintah Nomor 34 Tahun 1979 tentang penyusutan arsip pasal 6. Contoh sumber terbitan organisasi Developing and Operation and Record Retention Programmer ARMA 1986 halaman 52. Contoh footnote dari sumber lisan wawancara dengan Mujono NA tanggal 13 Oktober 2003 di kantor Kepatihan Yogyakarta. Sumber karya ilmiah tidak diterbitkan atau LTA, skripsi, tesis, disertasi, dan lain-lain. Contohnya seperti Erna Handayani dan kawan-kawan, perubahan pengelolaan arsip aktif dari sentralisasi ke desentralisasi di PT Sari Husada. LTA D3 Kearsipan Fakultas Ilmu Budaya UGM 2000 halaman 28. Sekian penjelasan dari saya. Lebih dan kurang mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.